Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali walaupun secara online dalam kuliah daring teori bahasa dan otomata. Seperti biasa, seperti minggu lalu juga, kita hanya akan melakukan tanya jawab dan diskusi saja karena video pembelajaran sudah saya berikan kemarin. Jadi mudah-mudahan sudah selesai ditonton semuanya. Jadi jika ada yang ingin bertanya, langsung saja ditanyakan. Ya, ada yang mau nanya? Chat boleh, voice boleh. Kok sunyi senyap nih? Jangan-jangan semuanya di tempat tidur apa ya? Lagi tanya. Nggak, Bu, online, Bu, online, Bu. Nyimak, Bu, nyimak. Online, Bu. Hadir, Bu. Ya. Ya, kalau ada yang mau nanya terus. Kita akan diskusi. Jadi kalau ada yang masih kurang bisa dipahami, nanti bisa saya jelaskan ulang. Siap, Bu, siap. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Ibu. Di slide Ibu yang tentang 2 buah himpunan yang dikurangkan, itu apakah kan ada yang Ibu contohnya misalnya AA, AB, AAA dikurang dengan BB, AB. Nah, itu kan berarti Bu, kalau misalnya dari slide Ibu, itu artinya himpunan awal akan dikurang dengan himpunan yang kedua, di mana yang memiliki isi himpunan yang sama. Contohnya misalnya di slide Ibu tadi yang sama itu adalah AB. Berarti Bu, yang himpunan kedua yang BB-nya tidak diikut sertakan kan Bu? Bentar, saya present dulu. Ini apa namanya? Materi bahasa ya, Riko ya? Iya Bu. Iya, Bahasa. kalau nggak salah Bu. Bahasa kalau nggak salah. Bahasa yang ini ya? Yang ini Bu, iya. Ya, operasi pada bahasa. Oke. Nah, tadi gimana? Coba bisa tolong diulangi tentang pengurangan bahasa ya? Kayak ini Bu, kayak yang paling bawah yang tentang kurang. Paling bawah, oke. Yang kurang Bu. Bukan paling bawah, yang kedua dari bawah. Yang kurang. Ya, kurang. Yang A, AB, A dikurang dengan BB, AB. Nah, berarti Bu, kalau misalnya gitu kan berarti hanya dikurangi dengan isi himpunan yang sama. Berarti isi himpunan yang kedua itu yang BB aja berarti nggak ikut disertakan. Nah, kita balik lagi ya. Ini sebetulnya konsep dari himpunan. Ya, kalau himpunan misalnya ada A, kemudian ada B. Nah, A misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, lebih kurang seperti ini A. Nah, pada konsep pengurangan ya pada himpunan A dikurang dengan B, ya maknanya himpunan A kita kurangkan dengan himpunan B, bermakna semua yang berkaitan dengan B itu kita buang dari A. Nah, jadi kan sebetulnya himpunan A ini kan 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B 3, 4, dan 5. Jadi kalau kita tulis sebetulnya sama persis seperti tadi. Karena yang namanya bahasa memang himpunan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita kurang dengan 3, 4,
kan seperti ini. Nah, proses pengurangan berarti semua yang berkaitan dengan B itu kita buang. Jadi maknanya kalau bentuknya seperti ini, yang ada kaitan dengan B itu yang mana? Yang 3 dan 4. Nah, sehingga hasil dari A dikurang B itu adalah 1, 2. Nah, jadi istilahnya apa ya? A dikurang B maknanya yang ada kaitan, pokoknya yang ada bau-baunya dengan B, nah itu semuanya kita nggak pakai, semuanya kita buang, sehingga yang tertinggal hanya A saja. Nah, kembali ke operasi pada bahasa ini, jadi sama saja prosesnya, A, AB, A, ya itu kita anggap seperti himpunan A yang saya jelaskan sebelumnya, kemudian dikurang dengan BB dan AB. Nah, sekarang kita lihat di sini pada himpunan yang pertama ya, pada bahasa yang pertama ini yang ada sama persis nilainya dengan yang himpunan kedua itu kan AB, ya kan? Jadi itu kita buang, itu tidak akan kita masukkan lagi. Ya, jadi pada proses pengurangan segala hal yang ada di sebelah kanan, nah yang ada di sebelah kanan dan muncul di sebelah kiri, nah itu kita buang semuanya. Sehingga hasilnya hanya tersisa A dan A-nya 4 kali. Jadi seperti itu. Udah bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Oke. Ya, ada lagi yang lainnya yang ingin bertanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Coba. Siti, siapa nih? Siti dulu ya. Oke, saya masih kurang paham tentang bahasa tambah. Bahasa tambah boleh dijelaskan. Oke, bahasa tambah. Bahasa tambah. Ini ya, betul Siti. Mana suaranya? Betulkah yang ini? Iya, Bu. Iya, Bu, yang itu, Bu. Ya, ini kan. Oke. Nah, di sini ya, pada slide ini, alfabetnya itu ada 3. Jadi 1 tambah dan sama dengan. Kalau misalnya yang kita kenal biasanya alfabetnya hanya angka ataupun huruf ya. Nah, di sini alfabetnya ternyata tidak hanya itu. Jadi ada 1 tambah dan sama dengan itu alfabetnya. Nah, kemudian bahasanya di sini dituliskan sebagai X tambah Y sama dengan Z. Sedemikian hingga X sama dengan 1 pangkat N. Ya, jadi nilai X itu adalah 1 pangkat N, Y-nya 1 pangkat M, dan Z sama dengan 1 pangkat K. Di mana nilai N tambah M sama dengan K. Nah, jadi nilai N dan M-nya itu ya berapapun nilainya ya. N dan M itu ya berarti biasanya nilai bilangan bulat. Nah, misalkan nilai N-nya itu kita ambil 1. Misalkan nilai N-nya itu kita ambil 1. Kemudian nilai M-nya juga 1. Berarti nilai K-nya berapa? 2 ya, Bu? Ya, 2. Kan N tambah M kan? Ini dia kan, N tambah M sama dengan K. Nah, sekarang bahasanya seperti apa? Bahasanya itu kan X tambah Y sama dengan Z. Nah, X-nya itu sendiri adalah 1 pangkat N. N-nya 1. Berarti 1 pangkat 1. 1 pangkat 1 berapa? 1. Nah, kemudian tambah Y. Y-nya itu adalah 1 pangkat M. Ya, M-nya juga 1. 1 pangkat 1 berapa? 1. 1 juga. Sama dengan Z. Z ini adalah 1 pangkat K. 1 pangkat 2. Berapa 1 pangkat 2? 1. Ini pasti bingung kan? 1. Nah, 1 pangkat 2.
Satu-satu. Jadi di sini kita bermain-main dengan bahasa. Jadi pada bahasa yang berupa string 1/2 itu bukan 1. Kita bukan Satu-satu. matematika. Kalau Satu-satu. matematika betul 1/2 itu adalah 1. Tapi kalau kita membahas tentang bahasa 1/2 ini adalah Satu-satu. 1. Ya. Anggota Jadi tambah. sehingga salah satu anggota daripada bahasa tambah ini apa? 1 tambah 1 sama dengan 1. Oke, nah kalau misalnya N-nya ini 2, M-nya 3, contoh kan, berarti K-nya adalah 5. 5. Nah, bahasanya apa yang dihasilkan? 1 Satunya 5 tambah Satu. 1 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Ya, udah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, mungkin ini kebalik-balik antara matematika dengan bahasa. Jadi itulah uniknya teori bahasa otomata ini, karena kita bermain dengan bahasa. Yang namanya bahasa, ya konsepnya berupa string ya. Jadi tidak sama dengan matematika. Oke, ada lagi tadi yang lain? Coba yang mau nanya. Coba tadi. Nadia, Bu. Oh ya, Nadia. Bahasa kuadrat. Oke, ini yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini kan. Nah, bahasa kuadrat X hash Y sedemikian hingga X sama dengan 1/N, Y sama dengan 1/M, M sama dengan N kuadrat. Ya sebetulnya mirip aja seperti tadi. Ya tinggal kita misalkan N dan M-nya itu bebas ya. Kalau misalnya N-nya itu kita ambil 1 ya, maka M-nya adalah 1 kuadrat berapa? 1. Nah, jadi bahasanya 1 pagar 1. 1 pagar 1. Pagar 1. Nah, kalau misalnya N-nya ini adalah 2, M-nya berapa? 4. Sehingga hasilnya menjadi 1 pagar, satunya 4 kali. Ya, seperti anggota itu. kuadrat. Kalau N-nya 3, 9. M-nya 9. 9. Sehingga bahasanya 1 pagar, satunya 9 dalam. 1 kali 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dah betul. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, dah